Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nursika dari Prodi Pendidikan Biologi 2018, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Kali ini saya akan menyajikan tentang materi vitamin yang larut dalam lemak. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari vitamin. Apa sih vitamin itu? Vitamin adalah nutrien organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi, vitamin itu adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didatangkan dari makanan. Selanjutnya, tentang klasifikasi vitamin. Berdasarkan zat pelarutnya, secara garis besar vitamin dikelompokkan menjadi dua, yakni vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air. Dikatakan vitamin larut dalam air karena kelompok vitamin ini hanya bisa larut dalam air. Dan yang termasuk dalam kelompok vitamin yang larut dalam air ini adalah vitamin B dan juga vitamin C. Yang kedua, vitamin larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut dalam lemak ini disimpan dalam jaringan adiposa di dalam hati. Vitamin ini akan dikeluarkan dari jaringan saat dibutuhkan saja. Jenis vitamin ini dapat disimpan kurang lebih selama 6 bulan. Setiap vitamin memiliki spesifikasi fungsi masing-masing. Vitamin yang larut dalam lemak memiliki sifat-sifat umum, diantaranya yaitu yang pertama, terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, memiliki bentuk prekursor atau provitamin. Yang ketiga, menyusun struktur jaringan tubuh. Yang keempat, diserap bersama lemak. Yang kelima, disimpan bersama lemak dalam tubuh. Dan yang terakhir, diekskresikan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak, yakni yang pertama ada vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Secara luas, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologis sebagai retinol. Retinol diserap dalam bentuk prekursor. Pemberian nama pada vitamin ini karena vitamin ini merupakan vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan. Pada umumnya, vitamin A itu merupakan kristal berwarna kuning dan larut dalam lemak. Dalam makanan sehari-hari, bentuk vitamin A adalah dalam bentuk ester retinil yang terikat pada asam lemak rantai panjang. Dan di situ terdapat gambar struktur kimia dari retinol. Yang selanjutnya ada fungsi dari vitamin A. Fungsi dari vitamin A yang pertama yaitu dapat membantu proses penglihatan. Kedua, membantu fungsi kekebalan tubuh. Yang ketiga, pembersih darah, melindungi kesehatan rongga hidung, melancarkan fungsi reproduksi pria, menyehatkan kondisi indung telur pada wanita, meningkatkan kesehatan janin, dan yang terakhir untuk pertumbuhan sel. Itu merupakan fungsi dari vitamin A. Sumber dari vitamin A. Vitamin A dapat ditemukan pada bahan sumber makanan baik hewani maupun nabati. Untuk mendapatkan vitamin A cukup dengan mengkonsumsi buah-buahan seperti nanas tua, alpukat, tomat, wortel, stroberi, dan anggur. Selain itu, dapat juga mengkonsumsi hati, ikan, susu, dan buah-buahan yang berwarna merah dan kuning. Kekurangan vitamin A dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan, di antaranya yaitu yang pertama buta senja, mata kering, kulit mengering, kulit kasar, kadar vitamin A menjadi berkurang, dan pertumbuhan jadi terganggu. Itu merupakan beberapa kekurangan. Yang selanjutnya ada akibat kelebihan vitamin A.
Pada vitamin A, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat mengakibatkan urin berwarna kuning, kulit, muka, dan telapak tangan juga akan berwarna kuning. Cepat lelah, nafsu makan menjadi berkurang, sakit kepala, muntah, kerontokan rambut, kulit kering, nyeri tulang, dan pembesaran hati. Yang selanjutnya, vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin D. Vitamin D adalah sekelompok senyawa psikosteroid yang larut dalam lemak dan terdiri atas vitamin D2 atau ergokalsiferol dan D3 kolekalsiferol. Dan di situ terdapat gambar dari struktur kimia kolekalsiferol dan ergokalsiferol. Yang selanjutnya ada fungsi dari vitamin D. Fungsi dari vitamin D yang pertama yaitu mendukung penyerapan kalsium dalam tubuh. Vitamin D memiliki peran penting dalam kesehatan tulang. Fungsi terpenting vitamin D adalah meregulasi penyerapan kalsium dan fosfor. Bersama dengan kalsium, vitamin D dapat mencegah orang dewasa dari risiko osteoporosis. Untuk bayi dan anak-anak, vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi mereka. Konsumsi vitamin D dapat mengurangi resiko gigi berlubang hingga lebih dari 35%. Yang kedua, mendukung regenerasi sel dan sistem imun tubuh. Fungsi vitamin D yang lain adalah pertumbuhan sel. Hal ini juga berpengaruh pada sistem imun tubuh. Yang ketiga, mengurangi depresi dan bipolar. Vitamin D juga memiliki peran mengatur mood seseorang dan berfungsi untuk mengurangi depresi, bahkan gangguan bipolar. Pemberian suplemen vitamin D menunjukkan kemajuan dari gejala yang dialami para penderita gangguan depresi. Yang keempat, menurunkan berat badan. Bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan, cobalah dengan mengkonsumsi suplemen vitamin D. Berdasarkan data dari para ilmuwan, kalsium dan vitamin D dapat menurunkan nafsu makan seseorang sehingga jumlah takaran kalori yang dikonsumsi juga berkurang. Yang selanjutnya ada sumber dari vitamin D. Sumber-sumber makanan dari vitamin D diantaranya yaitu telur, hati, dan ikan, seperti halnya dengan susu dan margarin yang diperkaya dengan vitamin D. Selain itu, untuk mendapatkan vitamin D bisa dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selanjutnya ada akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin D. Yang kekurangan vitamin D yaitu 1. Penyakit rakitis. Penyakit ini di mana jaringan tulang tidak termineralisasi dengan baik sehingga menyebabkan tulang menjadi lunak dan mengeropos. 2. Resiko penyakit jantung meningkat. Kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan gangguan irama jantung. Yang ketiga, resiko penyakit tulang meningkat. Karena vitamin D bermanfaat untuk penyerapan kalsium, ketika tubuh mengalami kekurangan, otomatis kalsium yang diserap berkurang pula. Hal ini dapat memicu meningkatnya resiko penyakit tulang seperti rakitis dan osteoporosis. Dan yang terakhir, osteomalacia. Jika tubuh benar-benar kehabisan gizi berupa vitamin D, tak jarang meningkatkan kadar gula dalam darah yang berujung pada diabetes dan memicu terjadinya osteomalacia. Selanjutnya, kelebihan dari vitamin D dapat mengakibatkan yaitu yang pertama muntah-muntah, sering kencing dan mencret, neuralgia atau nyeri saraf urat, sakit kepala dan pusing-pusing, rasa sakit pada gigi dan gusi, dan yang terakhir rasa sakit pada otot-otot dan tulang. Yang selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E disebut juga dengan tocopherol atau tocotrienol, yang merupakan senyawa yang memiliki 5 jenis: alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Di situ terdapat gambar dari struktur kimia tocopherol atau vitamin E. Fungsi vitamin E. Fungsi utama vitamin E yaitu antioksidan kuat, stabilisasi membran sel,
mencegah oksidasi asam lemak dan mengatur reaksi oksidasi, sintesis DNA, dapat merangsang reaksi kekebalan, mencegah PJK atau penyakit jantung koroner, melindungi sel darah merah dari hemolisis, dan yang terakhir untuk reproduksi. Itu beberapa dari fungsi vitamin E. Sumber vitamin E. Vitamin E banyak tersedia pada minyak nabati, kecambah, sayuran hijau, lemak susu, kuning telur, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya ada akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin E. Yang pertama, kekurangan dari vitamin E dapat menyebabkan beberapa gangguan, diantaranya kerusakan sel darah merah, anemia, degenerasi, sindrom neurologik, dan gangguan penglihatan. Sedangkan jika kelebihan vitamin E dapat mengganggu fungsi vitamin D dan K serta dapat menurunkan kerja kelenjar tiroid. Yang selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K merupakan jenis vitamin yang mendapat sebutan lain yaitu naptoquinones. Dikategorikan ke dalam 3 jenis dasar vitamin K yaitu pithioquinones yang berasal dari tumbuhan, menaquinones berasal dari bakteri, dan menadion sintetik buatan. Bagi orang yang awam dengan dunia medis, menyebut ketiga jenis vitamin K tadi sebagai vitamin K1, K2, dan juga K3. Fungsi dari vitamin K. Fungsi dari vitamin K ini adalah untuk memastikan kelancaran fungsi sistem tubuh manusia. Selain itu, vitamin ini juga bertanggung jawab untuk mempercepat pembekuan darah, kesehatan tulang, dan menjaga kalsium yang berlebih. Selanjutnya ada sumber dari vitamin K. Tubuh dapat memperoleh asupan vitamin K dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin K, meliputi selada, bayam, kembang kol, brokoli, dan juga kacang polong. Yang selanjutnya ada akibat kekurangan dan kelebihan dari vitamin K. Yang pertama, kekurangan vitamin K. Kekurangan vitamin K dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, diantaranya yang pertama, pendarahan hebat. Tubuh membutuhkan vitamin K untuk memproduksi protein tertentu yang berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika tubuh kekurangan vitamin K, maka produksi zat yang berfungsi untuk pembekuan darah pun akan menurun. Akibatnya, Anda lebih beresiko mengalami pendarahan hebat. Yang kedua, osteoporosis. Selain berperan dalam proses pembekuan darah, vitamin K juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan kekuatan tulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin K dapat menurunkan kepadatan tulang, sehingga akan lebih beresiko mengalami osteoporosis. Yang terakhir, penyakit jantung. Temuan dari sejumlah penelitian menjelaskan bahwa vitamin K turut berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah jantung. Oleh karena itu, orang yang kekurangan vitamin K memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dari vitamin K. Untuk vitamin K, sampai saat ini belum ada bukti-bukti yang menjelaskan akibat negatif kelebihan mengkonsumsi vitamin K. Namun, para ahli merekomendasikan tidak diperkenankan mengkonsumsi vitamin K sintetis lebih dari 500 mg per hari. Oke, sekian penyampaian materi dari saya tentang vitamin yang larut dalam lemak. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.